Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang seputar mandi. Tapi mandinya bukan sembarang mandi. Eh, Materi kita kali ini ya talang Latihan lagi yo. enggak sih ya mau konten tapi talang orang nanya sarah-sarah kah santai ini tuh. Ya, apa Jadi lagi? materi kita kali ini lima wajah bagos lima wajah ghuslul badani bi khurujil mani. Jadi ada pertanyaan, kenapa wajib mandi atau membasuh seluruh badan bi khurujil mani ketika keluar air mani, sperma. Jadi ini untuk orang dewasa ya, khusus untuk yang sudah menikah. Jadi yang belum menikah kecuali pemateri, nah, tidak ada masalah. Jadi pemirsa diwajibkan yang supaya informasi yang didapatkan itu lebih mudah meresap, jadi harus punya ilmunya terlebih dahulu supaya ilmu yang akan masuk lebih mudah diserap. Kenapa? Karena ada temannya di sini. Lima wajib ghuslul badani bi khurujil mani. Kenapa diwajibkan membasahi mengguyur seluruh tubuh bi khurujil mani ketika eh, apa namanya? Ketika ada keluar mani. Walam yajid bi khurujil bauli wal ghaiti illa ghuslal al-a'dha'i. Dan tidak diwajibkan eh, mandi seluruh badan bi khurujil bauli ketika apa namanya buang air kecil wal ghaiti buang air besar kecuali anggota badan yang bersangkutan saja. Jadi kalau eh, buang air kecil ya anggota badan itu saja tempat keluarnya air kecil itu. Begitupun dengan buang air besar, anggota badan itu saja yang dibasuh, di mana tempat keluarnya hajat ya. Nah, apa bedanya? Jadi ketika keluar mani, maka seluruh anggota badan dibasuh dengan air mandi. Tapi ketika buang air kecil atau air besar, maka hanya anggota badan tertentu saja yang dibasuh dengan air. Nah, jawabannya, innama wajaba ghuslu jami'il badani bi khurujil mani, bahwa sesungguhnya diwajibkannya mandi membasuh seluruh tubuh dari cepak rate hingga cepak rawa ujung di atas sampai ujung di bawah ketika eh, terjadi keluar mani. Walam yazid bi khurujil bauli wal ghaiti, dan tidak diwajibkannya eh, mandi ketika telah buang air kecil dan buang air besar. Wa inna ma wajaba ghuslul a'dha'i al makhsusati la ghaira liwujuhin. Jadi bahwa apa namanya ketika BAB dan BAK, buang air kecil dan buang air besar, itu hanya diwajibkan membasuh anggota badan tertentu. Apa jawabannya? Ahaduha. Pertama. Kalau ada pertama berarti ada kedua. Nah, baik. Yang pertama, anna qadha asy-syahwati, bahwasanya sesungguhnya ketika telah terjadi pelampiasan syahwat. Jadi sekali lagi ini bukan konten untuk anak-anak ya, khusus untuk yang sudah menikah. Yang sudah menikah karena tidak connect antara informasi ini dengan yang belum menikah. Dan tahu gitu. Anna qadha asy-syahwati, bahwa sesungguhnya setelah
pelampiasan syahwat biinzalil mani istimta' bi ni'mati. Jadi eh, setelah pelampiasan syahwat dengan keluarnya air mani istimta' bi ni'mati. Jadi ada suatu proses eh, menikmati apa namanya? Menikmatilah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yazharu atharuha. Jadi nampak sekali eh kenikmatannya, jadi nampak nampak sekali pengaruhnya fi jami'il badani, di seluruh anggota badan. Jadi ujung rambut sampai ujung kuku di bawah itu terlihat nampak sekali. Itu menurut buku ini. Jadi kalau mau protes, protes sama saya, protes sama buku ini karena buku ini yang lebih tahu. Makanya saya bilang dari tadi ini khusus untuk yang sudah menikah. Jadi yang tidak belum menikah, enggak paham ki. Jadi yazharu atharuha, nampak sekali itu pengaruhnya fi jami'il badani, di seluruh anggota badan. Jadi ketika terjadi pelampiasan syahwat dan ada proses keluar mani, nampak sekali pengaruhnya seluruh anggota badan. Wa huwa lazzatu, jadi sebuah sebuah kelezatan yang terjadi. Katanya ini buku, katanya. Saya tidak tahu siapa. Perlu di buku ini namanya judulnya Elimaza. Baik. Jadi ada al-lazzatu wa huwa al-lazzatu, itu kelezatan. Fa umira bi ghusli jami'il badani, maka dengan terjadinya kelezatan di seluruh anggota tubuh itu fa umira, maka diperintahkan bi ghusli jami'il badani, untuk membasuh seluruh tubuh. Jadi karena rasa kelezatan itu terjadi pada seluruh anggota badan, mulai dari ujung kaki di bawah sampai ujung rambut, fa umira bi ghusli jami'il badani. Ini fa umira bi ghusli jami'il badani, maka dengan itulah sebagai alasan kenapa diperintahkan untuk mandi dan membasuh seluruh bagian tubuh. Nah, syukran li hazihi ni'mati, maka wajiblah kita memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat ini. Wa hadza la yataqarraru fil bauli wal ghaid, dan ini tidak berlaku pada peristiwa atau peristiwa ketika kita BAK dan BAB. Itu dulu yang pertama. Insyaallah bersambung ke episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Telah sama berikutnya.